Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang. Perkenalkan saya PBI dan teman saya minta waktunya sebentar untuk wawancara. Jadi wawancara kali ini tuh pertama tentang bagaimana cara kita untuk menjadi konaktor atau pemimpin ekonomi atau bisa dibilang gimana caranya agar menjadi pemimpin yang berkualitas. Nah, langsung aja pertanyaan pertama buat Agian, untuk menjadi konaktor atau pemimpin musik apa aja yang harus dilakukan? Pertanyaannya adalah bagaimana apa yang harus dilakukan sebagai pemimpin dalam lingkup musik gitu ya. Iya. Oke, jadi sebenarnya ada beberapa poin yang bisa saya jawab, yaitu yang pertama itu yang pasti itu harus memahami visi artistik dalam karya, terus menyampaikannya secara jelas kepada seluruh tim gitu, baik player, lalu kalau misalkan ada session player kita bisa kasih visi artistiknya secara lugas. Lalu poin kedua itu kita itu harus menguasai materi musik secara teknis, baik dari partitur, lalu struktur, lalu dinamika, lalu tempo. Lalu mungkin poin yang ketiga, jadi penghubung antara konsep dan eksekusi. Bukan hanya ngasih instruksi doang, tapi juga jadi perantaranya antara visi artistik dan juga gimana prakteknya. Nah, poin keempat nih, terus menyesuaikan gaya kepemimpinan. Misalkan konduktor memimpin interpretasi, tempo, ekspresi, lalu langsung konser master, ada konduktor, ada konser master. Nah, konser master itu menjembatani konduktor dan juga pemain, terutama ensemble-nya kayak gitu. Terus pimpinan produksi itu harus bisa ngatur timeline, ngatur alur kerjanya kayak gimana, terus waktunya kayak gimana, terus komunikasi lintas divisinya kayak gimana. Kan banyak tuh di dalam satu produksi itu kan banyak divisinya, nah kayak gimana cara mengkomunikasikannya. Terus poin yang selanjutnya memberi contoh secara musikal gitu, kayak ngasih gestur, intonasinya kayak gimana, terus attitude kerjanya kayak gimana. Dan yang terpenting itu menjaga suasana kerjanya itu tetap kondusif, disiplin, dan juga intinya cuma saling menghargai lah gitu sih. Dan komunikasi yang penting. Nah, di sini Tasya mau lanjut nanya, tadi kan bilang sebagai penghubung ya, ada sebagai penghubung. Nah, itu penghubung tuh kan berarti berkomunikasi. Cara agar komunikasinya agar mudah dipahami dan gak ada miskom dan supaya tercapai tujuan bersama tuh gimana kalau dari Agilang? Oh, di saya kan setiap player itu punya karakternya sendiri-sendiri ya. Ada perbedaan karakter ego, terus latar belakang setiap individu kan beda-beda. Nah, itu sebenarnya gimana jam terbang ya. Semakin kita terbiasa menanggapi orang tersebut, maka semakin tahu juga nih cara menutupinya kayak gimana gitu. Gitu sih. Intinya sih memahami teman bicara kita sih. Kalau dari Agilang sendiri, apa aja tantangan yang sudah dialami dan dilewati? Sejauh ini sih yang tadi kadang ego terus perang idealisme. Kita harus bisa memposisikan gimana kita harus idealis dan juga kadang ngikutin gitu loh. Ini konteksnya kalau misalkan dalam produksi musik ya, sama juga kalau lagi konduktor juga sama kayak gitu. Kadang kita gak bisa memaksakan hal yang gak bisa dimainin sama player gitu. Menjaga otoritas tuh kayak kan kita memimpin dan juga harus balance antara memimpin dan juga keterbukaan gitu. Jadi kita jangan seenaknya gitu. Terus mengambil keputusan yang cepat gitu di saat kondisi krusial, misalkan lagi rehearsal atau lagi ganti bersih, tiba-tiba ada perbedaan teknis, nah itu harus bisa ngasih keputusan. Terus yang terpenting itu ini sih mengelola emosi aja sih. Oke.
Ya itu penting banget sih. Dan lagi ya, pertanyaan sekarang itu kelebihan dan kekurangan yang dirasa sebagai pemimpin dalam hidup mereka. Bilang tuh merasakan apa saja kelebihan dan kekurangan dalam menjadi pemimpin di lingkup itu. Saya itu kelebihannya apa ya? Mungkin ini yang saya rasa aja ya. Iya ya. Iya. Mungkin saya attention to detail, jadi saya sangat amat memperhatikan hal detail. Kalau misalkan mau dari konduktor atau lagi produksi musik, saya menggeluti hal yang detail walaupun itu sebetulnya minor gitu. Nah kekurangannya itu kalau di konduktor itu kadang buang waktu kalau kayak gitu. Oh, oke. Oke, terus bisa lihat karya secara menyeluruh dari sisi artistiknya gitu. Ini arahnya mau kemana? Mungkin saya paham gitu kelebihannya. Terus mungkin terbiasa terstruktur. Oh, oke. Terus itu kelebihannya. Iya. Sekarang kekurangannya sih beban mentalnya tuh lebih kuat gitu kalau misalkan kayak gitu tuh. Jadi harus memikirkan banyak beberapa aspek sekaligus itu pertama emang capek buat kita, lalu tidak semua ide bisa langsung diterima oleh seluruh anggota tim, perlu terus belajar mengandalkan emosi dan ekspektasi. Oke. Emosi dalam konteks berkarya ya kayak gitu sih. Berarti kurang lebih kita tuh sebagai kekurangannya ya, sebagai evaluasinya mungkin ya harus menghadapi diri sendiri dan banyak orang gitu ya. Tuh ya itu emang harus. Pesan dan kesan yang Gilang bisa berikan kepada kita. Yang masih belajar. Selama saya bermusik atau apa? Iya, selama bermusik, selama begitu. pengalaman Agilang buat kita. Mungkin ada beberapa poin juga, mungkin ada satu kepemimpinan dalam musik bukan soal posisi juga tanggung jawab dan kepercayaan. Itu yang pertama. Terus yang keduanya pemimpin yang baik adalah yang mau belajar dan terus mendengar, yang mau mendengar dan terus belajar. Memimpin dalam musik adalah proses yang menantang tapi sangat berharga. Itu ada kesan bagi saya. Oke. Terus setiap proyek yang saya kerjain itu selalu dapat insight baru, selalu dapat pelajaran baru, baik secara musikal maupun manusiawi. Manusiawi itu kayak kita bisa mempelajari sesuatu gitu. Jadi kalau musikal mah ya kalian jadi tahu teknik baru lah dan lain sebagainya lah kayak gitu. Oke. Terus pengalaman yang terpenting sih pengalaman memimpin. Salah satunya ada konduktor, terus musik director. Itu jadi ngebentuk kita buat cara berpikir, terus bersikap dan juga berkarya gitu sih. Mungkin itu.